Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para trader. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube official BTMM Indonesia. Nah, untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang counting level dan bagaimana caranya kita entry di waktu yang tepat. Oke. Jadi di sini ditekankan pada kapan sih kita entry-nya, di hari apa dan di jam berapa. Nah, untuk itu maka timing di dalam BTMM ini sangat penting, terutama pada sesi-sesi dan pada hari apa yang bagus untuk kita untuk entry. Nah, sebelum itu kita harus mengkalibrasi waktu-waktu sesi dari sesi Asia sampai ke sesi New York. Nah, untuk mengatur kalibrasi ini, kita harus mengunjungi web di forex.timezoneconverter.com. Nah, di sini bisa kita melihat jam-jam sesi-sesi di pasar forex. Pertama-tama kita atur terlebih dahulu tempat tinggal kita. Untuk di Indonesia, kita pilih Asia garis miring Jakarta, disesuaikan ya. Berarti ini kita menggunakan waktu Indonesia Barat ya. Kalau misalkan yang berada di waktu Indonesia Tengah dan Timur disesuaikan ya, berbeda 1 jam 1 jam. Nah, yang ditekankan dalam teknik BTMM ini untuk timingnya itu ditekankan di sesi London dan di sesi New York. Untuk sesi London itu dimulainya ini jam 3 sore ya, 3 pre-midnight. Terus close-nya itu jam 11 malam. Untuk New York itu mulainya jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Seperti itu. Nah, kita harus mengkalibrasi jam-jam ini ke indikator-indikator di BTMM ini ya. Kita kontrol I. Nah, di sini di work time-nya ya. Di work time-nya. Nah, nanti untuk settingannya ini terserah, untuk warnanya terserah. Tapi yang penting itu adalah jam-jamnya. Nah, untuk di broker kebanyakan gitu ya di Indonesia kayak FBS, terus TFX dan lain sebagainya, ini menggunakan GMT plus 2 ya, GMT plus 2. Sedangkan di kita itu adalah GMT plus 7. Berarti beda 5 jam. Ya, beda 5 jam. Nah, tadi kita di web ini London itu mulainya pukul 3 sore. Terus di sini untuk sesi Asia itu mulainya jam 6 pagi. Berarti kalau kita kalibrasi ke indikator ini ya, berarti kan beda 5 jam, berarti dikurangi 5 jam. Asia jam 6 pagi, ini GMT plus 7. Nah, untuk ke GMT plus 2 berarti dikurangi 5 jam. Berarti 6 dikurangi 5 jam itu mulanya berarti jam 1. Ini untuk server brokernya. Terus yang ini ya, jam-jamnya disesuaikan, dikalibrasikan. Oke, karena ini sangat penting. Kita klik OK ya. Nah, ini saya atur untuk sesinya. Yang berwarna biru ini adalah sesi Asia, yang warna abu-abu ini sesi London, yang berwarna merah ini adalah sesi New York. Oke. Nah, untuk timingnya itu pada sesi London dan sesi New York untuk kita entry ketika
di sesi London atau di sesi New York ada pola M, ada pola W, kita entry di situ. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, entry trigger kita itu ketika candlestick break EMA 13 dan dikonfirmasi dengan di TDI merah sama hijau itu break yang kuning MBL. Terus ketika ada pola M atau pola W, ada pola candlestick reversal seperti hammer, pin bar, engulfing dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini untuk harinya itu lebih disarankan atau lebih banyak peluangnya itu di pertengahan minggu atau dikenal dengan midweek reversal, yaitu antara hari Rabu, Wednesday, atau di hari Kamis, Thursday. Oke, jadi kita mengambil peluangnya untuk mendapatkan pips yang lebih banyak itu pada saat midweek reversal atau pada hari Rabu atau hari Kamis. Di sana kita mencari setup M atau W. Nah, bisa kita lihat di sini di pair GBP GPY ya, atau GJ. Ini ketika di hari Senin, Monday, nah di sini masih konsolidasi. Hari Selasa ini ada stop hand high. Nah, ada stop hand high. Ini masih konsolidasi. Hari Selasa ada stop hand high, terus ada pola M. Kita bisa entry di sini ketika CS break EMA 13 yang berwarna merah dan ada bearish engulfing. Kita bisa entry di sini juga. Di konfirmasi dengan merah dan hijau break MBL, bisa kita entry di sini. Terus ada midweek reversal. Midweek reversal ini biasanya reversal atau meneruskan perjalanan, bergantung setup apa yang kita ambil. Kalau di sini, nah di sini ada EMA 15, EMA 13 cross dengan EMA 50, terus cross juga EMA 200. Berarti ini trennya adalah downtrend. Berarti kita mengambil setup sell. Nah, ketika pada hari Rabu, Wednesday, itu ada pola M. Ya, di sini ada pola M, terus di sini ada candlestick reversal. Di sini banyak sekali candle-candle yang reject EMA 50 dan dekat dengan EMA 200. Di sini ada banyak sekali pin bar, maka kita akan entry ketika EMA 13 di break oleh CS di sini. Kita entry di sini. Nah, untuk TP-nya karena di sini ada EMA 800, ini berarti melawan tren yang lebih besar time frame-nya. Maka untuk mencukupkannya itu pada di EMA 800 untuk TP-nya. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan kita entry di sini. Nah, di sini sampai EMA 800 ya, di sini ini 169 pips. Entry kedua itu pada hari Rabu di sini. Kita entry lagi. Ini ada 100 pips, berarti 160 tambah 100 pips menjadi 260 pips kalau kita mengambil sell. Seperti itu. Kita mengambil peluang di hari Rabu atau di hari Kamis. Di sini juga kita bisa entry lagi ya. Karena di sini trennya masih kuat sell, karena kita kan melihat dari tren EMA-nya ini adalah downtrend. Terus di sini karena pola M-nya itu ada di EMA 200, maka ini dikatakan dengan reset level ya. Berarti ini level 1 ya. Drop terus konsolidasi, drop lagi, berarti ini level 2 ya. Nah, kesini level 2. Nanti kita
melihat nanti minggu depan apakah konsolidasi stop and high terus drop lagi di EMA 200 ini menjadi level 3. Setelah level 3 kita mencari reversal lagi ya. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang lain timingnya. Oke, di sini dua minggu kemarin. Nah, di sini kita lihat di sini di hari Senin itu ada stop hand low. Nah, kembali ke EMA 200. Terus di EMA 200 itu terjadi pola candlestick di sini, pola W. Nah, pola W tepat berada di EMA 200. Kita entry di mana ketika CS break EMA 13 di sini dikonfirmasi dengan yang hijau dan merah break MIL di sini. Untuk TP-nya bisa di high sebelumnya di sini. Ya. Kalau kita entry di situ, di sini, terus di high sebelumnya kita dapat 86 pips. Terus ketika pada hari Rabu kita mengantisipasi midweek reversal. Nah, di sini karena sebelumnya kenapa ini drop? Karena sebelumnya ini sudah di level 3 kenaikan. Sehingga kita mengantisipasi ketika di hari Rabu itu reversal. Nah, ketika pada hari Rabu ya, pada sesi New York ini terjadi reversal. Dan di sini sudah kelihatan di sini ada pola candlestick atau pattern Quasimodo. Di sini higher high di break ya, di break. Terus ini lower high. Ini adalah QM levelnya. Nah, untuk timingnya coba lihat di sini berada di sesi London. Ya, di sesi London untuk terjadi di sesi London terjadinya QM levelnya. Kita entry kapan? Entry ketika CS break EMA 13 di sini berarti ya. Entry di sini di konfirmasi di TDI ini sudah break ya, sebelumnya di sini sudah break MBL. Jadi kita confidence lah untuk entry sell di sini. Karena ini lawan tren EMA, nah untuk TP-nya boleh di EMA 200 sekitar 60 pips ya, untuk 10 pips. Terus karena ini berada di peak formation high atau di level 1 gitu ya, kita bisa mengambil TP open lah ya. Kalau kita hold ini bisa dapat 162 pips. Berarti ini satu kali drop ya, satu kali drop ini kan reversal, satu kali drop ini level 1. Nah, di level 2 kita mengantisipasi stop hand high. Ya. Apa itu stop hand high? Itu jebakan para market maker. Kan kita ini masih berada di level 1, berarti kita mengantisipasi penurunan kedua kalinya atau di level 2. Karena di sini sudah EMA 13 dengan EMA 50 ini sudah cross, artinya level 2. Nah, di sini pada hari berikutnya pada hari Selasa ini ada terjadi stop and high. Ya, kita entry di sini ketika London Open dan dikonfirmasi dengan hijau dan merah break MBA yang kuning. Nah, drop ini adalah level 2. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan kita entry di sana, entry kita di sini kita dapat 160 pips. Terus kita entry lagi di sini di level 2. Kita entry di sini kita dapat 100 pips. Berarti kita dapat 260 pips dalam satu minggu ya, lumayan di GJ. Oke.
Seperti itu. Jadi kita untuk entry-nya ketika di sesi London atau New York ditambah ada candlestick pattern, ditambah lagi dikonfirmasi dengan TDI yang break MBA, itu sudah menjadi confidence kita atau keyakinan kita untuk entry. Ketika ada pattern yang sedang ditunjukkan oleh market, maka kita langsung instant entry saja tanpa keraguan. Jadi inilah keunggulan dari teknik BTMM, entry di waktu yang tepat. Di BTMM, entry yang waktu yang tepat itu pada hari Rabu atau Kamis di pertengahan minggu, dan di sesi London atau New York. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Kita hapus dulu. Oke. Oke, di sini pada hari Senin, di sini ada stop hand low itu yang berada di sekitar EMA 50 dan EMA 200, karena di sini posisinya uptrend ya. Posisinya uptrend, maka kita mencari peluang buy. Nah, di sini ketika di sesi New York, di sini ada candlestick bearish dan bullish yang hampir sama. Ini disebutnya pola candlestick RRT, Railroad Tracks. Nah, ini jadi entry trigger kita untuk open posisi buy. Di sini bisa entry di sini, atau ketika break EMA 13 atau EMA 50 di sini dan dikonfirmasi dengan yang hijau dan merah itu break MBL. Itu bisa entry di sini. Terus ketika pada hari Rabu, Wednesday, kita mengantisipasi reversal. Karena sebagai bahan pertimbangan ya, ini adalah ciri-ciri level 3 ketika EMA-nya berjauhan, EMA 50 berjauhan dengan EMA 200, EMA 200 juga berjauhan dengan EMA 800 ini yang biru. Berarti kita mengantisipasi reversal atau reversal dari uptrend menjadi downtrend. Dan ternyata ketika pada hari Rabu, ketika pada sesi New York, ini di sini ada pin bar atau morning star atau evening star ya di sini. Terus kita bisa entry di ketika break EMA 13 dan konfirmasi sudah break MBA seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kita perhatikan pada hari Rabu atau pada hari Kamis. Oke, contoh yang lain misalkan di pair yang lain kita lihat di sini pada pair Euro USD itu ya. Kita lihat. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ada peak formation high ya, pola M. Ini level 1, level 2. Nah, kita mengantisipasi drop lagi, ini level 3. Untuk level 3 penurunan. Oke. Nah, coba kita perhatikan hari-harinya dan sesi-sesinya. Ketika pada hari Rabu atau pada hari Kamis ini terjadi penerusan tren atau midweek reversal. Karena ini ketika peak formation high di sini terbentuk EMA 13 dan EMA 50-nya itu cross, berarti ini level 2. Terus ini dari tren EMA-nya juga, ini adalah downtrend. Berarti ketika kita mengambil sell, kita lihat pada hari Rabu atau pada hari Kamis. Dan di sini ternyata ketika pada hari Kamis ini ada pola M di EMA 50 dan dekat EMA 200. Dan di sini ya, di situ ada pola candlestick, railroad tracks dan pin bar di sini atau pin ya.
reject gitu ya, banyak ekor di sini di antara yang dekat dengan EMA 200 di sini. Entry kita itu ketika CS break EMA 13 ya, dan dikonfirmasi dengan break MBL di sini. Oke. Seperti itu, kita lihat contoh yang lain lagi. Di hari yang lain, coba kita lihat di sini. Oke, di sini ada pola candlestick. Nah, ini di sini ada pola candlestick pin bar hammer pada hari Senin ya. Stop hand low ini berada di EMA 200 dan EMA 50. Nah, di sini bisa kita lihat pada hari Minggu sebelumnya ini terjadi cross antara 50 dengan 200, berarti ini sudah uptrend. Berarti kita fokusnya untuk mengambil posisi buy. Nah, coba kita lihat di midweek atau pada hari Rabu atau pada hari Kamis. Nah, di sini terjadi pergerakan signifikannya atau penerusan ini pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu kita sudah tahu kan kita biasnya atau kita fokusnya itu untuk mengambil posisi buy. Ya, pada hari Rabu juga ini adalah setup yang cantik sekali karena price ini berada di atas ketiga EMA, EMA 5, di atas EMA 50, di atas EMA 200 dan di atas EMA 800. Dan di sini ada pola W. Ya, ada pola W, terus di sini ada pola candlestick ini ya, railroad tracks. Apa namanya? Candlestick bearish dan bullish yang hampir sama. Terus di sini sudah break MBA ada dan mantul di MBA-nya. Jadi kita bisa instant entry di sini. Bisa instant entry di sini dan boom, kita mendapatkan pips yang lebih banyak ya. Di sini juga timingnya ini berada di sesi London menuju ke pembukaan sesi Amerika. Kalau kita enter di situ kita mendapatkan pips, mohon maaf, mendapatkan pips yang lebih banyak di sini. Ya, berapa pips ini sampai kita hold sampai hari Kamis itu kita dapat 100 pips di pair EU ini. Oke, kita hapus lagi, kita lihat hari minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan di pair ini terjadi sideways seperti ini, disarankan mencari pair yang lain. Oke. Cari pair yang lain. Sini masih sideways beberapa minggu. Oke. Nah, di sini juga coba kita perhatikan. Oke. Saya atur dulu untuk waktu work time-nya, days-nya kita set 1 tahun ya. Oke, di sini sudah kelihatan sesi-sesinya. Nah, ketika pada hari Rabu, coba perhatikan, pada hari Rabu ini momennya bagus sekali ketika break EMA 50, EMA 200, EMA 13 ya, yang saling bertumpukan seperti itu. Ini adalah power. Oke, karena di sini trennya tren sell atau downtrend ya, semua harga ini berada di bawah EMA 50, 200 dan 800. Ketika pada hari Rabu break, nah kita itunya di sini ya. Break dan terus drop. Ini karena pola M-nya ini ada di EMA 200, maka ini reset ya. Kembali ke level 1. Konsolidasi level 2, konsolidasi level 3. Kalau kita enter di sini dan hold beberapa hari, kita bisa entry. Oke, sebentar, aduh, mohon maaf. Kita entry. Nah, di sini kita bisa dapatkan berapa pips nih? 220 pips ya kalau kita hold sampai 3 hari. Jadi ingat, kita untuk holdnya bisa sampai 2 sampai 3 hari ya untuk holdnya. Kalau kita
entry-nya di sesi sesi London atau sesi New York ya. Di sini kebetulan ketika ada pattern M ini berada pada sesi London. Seperti itu. Oke. Begitulah untuk tips kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Mohon maaf di link sebelumnya itu terjadi kesalahan link indikatornya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah diupdate linknya di Mediafire. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Untuk penginstalan indikator yang ada di MT4 ini cukup diinstal seperti biasa ya. Diinstal seperti biasa. Untuk di handphone atau di mobile, saya sudah sertakan linknya di deskripsi PDF-nya bagaimana cara menambahkan TDI ini. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.